Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Subadri dengan NPM 22411158. Saya dari kelas Manajemen 22B, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Tahukah kalian apa itu modal kerja? Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnis. Modal kerja adalah komponen krusial dalam suatu perusahaan bisnis. Manajemen modal kerja yang efisien berpengaruh pada kelancaran operasional perusahaan besar maupun kecil. Sebelum membangun sebuah bisnis, perlu memastikan beberapa dana awal yang dibutuhkan agar operasional tersebut berjalan lancar. Di samping itu, modal kerja juga menjadikan salah satu indikator kesehatan suatu perusahaan atau bisnis sehingga menjadi pertimbangan investor juga dalam menanamkan modalnya. Modal kerja atau working capital adalah investasi jangka pendek dari suatu perusahaan, misalnya kas, saham yang dijual, persediaan, dan piutang. Nantinya, modal digunakan untuk perusahaan memenuhi kebutuhan serta membiayai proses operasional bisnis. Menurut seorang ahli yaitu Jumingan, modal kerja adalah aktiva lancar atau harta pada neraca perusahaan. Sementara itu, modal kerja bersih atau networking capital adalah harta lancar atau aset dikurangi dengan hutang atau pasifa lancar. Selanjutnya itu ada jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, secara umum, beberapa jenis modal kerja dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Uang tunai atau kas, modal kerja paling likuiditas yang bisa digunakan untuk membiayai operasional bisnis secara langsung. Persediaan barang atau bahan baku yang dimiliki perusahaan yang nantinya diproduksi menjadi barang jadi. Piutang, modal yang diterima oleh perusahaan dari pembayaran barang atau jasa yang belum dilunasi oleh pelanggan. Hutang usaha, hutang yang memiliki waktu jatuh tempo singkat dan dihasilkan dari pembeli barang atau jasa dari kreditur atau supplier lainnya. Biaya yang masih harus dibayar. Investasi jangka pendek. Biaya yang harus dibayar, investasi jangka pendek. Selanjutnya itu ada fungsi modal kerja. Stabilitas keuangan dan modal yang mencakupi akan mendukung kelancaran dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Semua kebutuhan dapat terpenuhi dan kewajiban dapat dibayar tepat waktu jika perusahaan memiliki modal kerja yang memadai. Jadi dalam suatu perusahaan, fungsi modal kerja adalah sebagai berikut. Keberlangsungan perusahaan akan terjamin jika memiliki modal yang cukup, terutama saat terjadi krisis mengakibatkan penurunan nilai aset yang dapat diubah menjadi uang tunai. Memberikan layanan yang lebih baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang mencakupi pelunasan semua kewajiban sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga, seperti utang dan pinjaman bank. Memberikan kredit kepada konsumen dengan syarat-syarat yang menguntungkan dan mudah. Meningkatkan aktivitas dan efisiensi kegiatan internal dan eksternal perusahaan dengan adanya modal yang stabil. Modal yang mencakupi dapat menutupi kerugian perusahaan tanpa mengganggu kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan dapat memenuhi hak pekerja terkait dengan gaji, tunjangan, dan asuransi keselamatan kerja. Mempercepat pengumpulan piutang dari pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset lancar
secara optimal seperti piutang, persediaan barang. Selanjutnya yaitu cara menghitung modal kerja. Modal kerja adalah komponen yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas produk suatu perusahaan. Perhitungan modal kerja bertujuan untuk mengetahui laba kotor, utang perusahaan, hingga jumlah keuntungan atau laba bersih yang didapatkan perusahaan. Adapun beberapa cara yang digunakan untuk menghitung modal kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung modal kerja kotor atau gross working capital. Perhitungan modal kerja gross dilakukan dengan menghitungkan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan X mempunyai kas sebesar 500 juta, investasi jangka pendek sebesar 150 juta, persediaan barang sebesar 100 juta, dan piutangnya sebesar 150 juta. Maka, modal kerja yang dimiliki perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja kotor sama dengan kas ditambah investasi jangka pendek ditambah persediaan barang ditambah piutang. Modal kerja kotor sama dengan 500 juta ditambah 150 juta ditambah 100 juta ditambah 150 juta. Yang hasilnya yaitu 900 juta. Jadi, modal kerja kotor gross working capital yang dimiliki perusahaan adalah sebesar 900 juta. Yang kedua yaitu ada perhitungan modal kerja bersih atau net working capital. Perhitungan modal kerja bersih adalah dengan mengurangi total utang jangka pendek atau liabilitas lancar dengan jumlah aktiva lancar. Contohnya, perusahaan X yang sebelumnya mempunyai aktiva lancar sebesar 900 juta merupakan memiliki utang usaha sebesar 100 juta dan biaya yang masih harus dibayar dengan sebesar 70 juta. Maka modal kerja bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar dikurang liabilitas lancar. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta dikurang utang usaha ditambah biaya yang harus dibayar. Modal kerja bersih 900 juta dikurang 100 juta ditambah 70 juta. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta dikurang 170 juta. Modal kerja bersih sama dengan 730 juta. Jadi, modal kerja bersih networking yang memiliki perusahaan X adalah sebesar 730 juta. Dari sini, kesimpulan yang saya buat yaitu modal kerja adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasional sehari-hari. Modal kerja terdiri dari aset lancar seperti kas, persediaan barang, dan piutang, serta hutang jangka pendek seperti utang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Modal kerja yang cukup penting bagi perusahaan karena dapat membantu menjaga likuiditas, mengurangi risiko, mempercepat pengumpulan piutang, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan penggunaan aset lancar. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan manajemen modal kerja dengan baik untuk memastikan kelangsungan operasional dan kinerja keuangan yang baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan modal usaha yang benar adalah dengan melakukan perencanaan pada pengeluaran bisnis dan memperhatikan pos pengeluaran yang mengalami pemborosan. Solusinya untuk menanganinya yaitu dengan menggunakan pembukuan yang benar dan sesuai standar sehingga Anda bisa mendapatkan laporan keuangan yang sesuai dengan reliabilitas usaha Anda saat ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.